My God is not an insya Allah God. Alkitab tidak berkata walaupun dosamu merah seperti karbizi, insya Allah akan diputihkan putih seperti salju. Alkitab saya tidak berkata berserulah kepadaku maka insya Allah aku akan menyaut kepadamu. Alkitab saya tidak berkata oleh bilur-bilur Kristus kita yang percaya insya Allah sudah disembuhkan. Sehingga olehnya ketika kita marah sama Tuhan dan bilang, Tuhan kenapa saya belum sembuh? Jawaban malaikat berkata, kan insya Allah. Allah saya adalah Allah kepastian. Apapun yang dia kerjakan dengan kepastian. Oleh bilurnya kita yang percaya disembuhkan. Berseru kepadanya maka dia menjawab kita. Walaupun dosa kita merah seperti kermisi, diputihkannya putih salju. Dia adalah Allah yang senantiasa memberi kepastian buat kita. Sama-sama bilang sama saya kepastian. Sama-sama bilang sama saya kepastian. Kita pulang dari tempat ini kita punya kepastian. Kita tidak berkata, ya mudah-mudahan rumah tangga saya dipulihkan. Ya mudah-mudahan suami saya dijamah Tuhan. Ya mudah-mudahan penyakit saya disembuhkan. Tapi kita keluar dari tempat ini, kita berjalan pasti. Saya tahu saya terima mujizat. Saya tahu saya terima berkat. Saya tahu saya disembuhkan. Saya tahu saya menerima perkara yang besar. Ayat ini bilang sebab aku mempunyai keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat, berjumpa kembali bersama Mimin. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video tadi adalah video yang memperlihatkan seorang pendeta dalam pelayanan jemaatnya, di mana ia mengolok-olok kalimat insya Allah dalam agama Islam dengan tujuan untuk dipropagandakan kepada jemaatnya, di mana Tuhan umat Islam tidaklah lebih baik dari Tuhannya pendeta tersebut. Video tersebut sebenarnya merupakan video lama. Berhubung sudah menjadi konsumsi publik, maka di episode kali ini, Mimin ingin menjelaskan kesalahpahaman terkait dalam memahami atau dalam menerjemahkan bahasa Arab, yakni kalimat insya Allah. Bukan bermaksud ingin mengungkit atau menghakimi pendeta tersebut. Beliau adalah pendeta Gilbert Lumoindong. Ketika pendeta ini mengolok-olok kalimat insya Allah, faktanya sahabat-sahabat, kalimat insya Allah itu juga ada dalam kitabnya pendeta tersebut. Mari simak. Kalimat insya Allah merupakan kalimat langsung yang diperintahkan Allah Ta'ala kepada hambanya, yakni umat Islam. Di saat hendak berjanji akan melakukan sesuatu, umat Islam berserah diri dahulu kepada Allah agar janji itu bisa terlaksana. Dan perintah itu disebutkan dalam Al-Quran. Seperti yang tertera dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 23-24, Quran Surah Al-Kahfi ayat 69, Quran Surah Al-Fatih ayat 27, Quran Surah Al-Qasas ayat 27, Quran Surah As-Saffat ayat 102, Quran Surah Al-Baqarah ayat 70, dan Quran Surah Yunus ayat 99. Ayat-ayat ini menceritakan konteks dari kisah baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Su'aib alaihissalam, di mana diceritakan para utusan Allah menggunakan kalimat insya Allah ketika hendak berjanji terhadap sesuatu. Kalimat insya Allah ini bermakna jika Allah menghendaki. Kalimat ini umat Islam sebutkan ketika hendak berjanji, karena manusia itu tidak pasti apakah janji itu bisa terpenuhi atau tidak. Di mana semua itu tergantung kepada sang pemilik takdir, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dari video pendeta Gilbert tadi, kita bisa melihat beberapa kekeliruan dalam memahami kalimat ini. Yang pertama, ia menganggap bahwa kalimat insya Allah itu artinya semoga atau mudah-mudahan. Padahal sahabat-sahabat, insya Allah itu yang artinya jika Allah menghendaki.
Sedangkan kata semoga atau mudah-mudahan dalam bahasa Arab khususnya Al-Quran itu diucapkan dengan kata asa atau la'ala, bukan insya Allah. Dan yang berikutnya, Pendeta Gilbert menganggap kalimat insya Allah itu merupakan pernyataan pribadi Allah. Ia menganggap jika umat Islam berdoa, maka Allah menjawabnya dengan kata insya Allah. Yang mana dengan demikian, pendeta tersebut ingin mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhannya umat Islam tidak menjamin doa hambanya untuk dikabulkan. Nah, ini jelas sekali blunder. Karena dalam Al-Quran sendiri, secara tegas Allah Ta'ala menyatakan kepastiannya. Seperti yang tertera dalam Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Jadi, jika pendeta Gilbert menganggap kalimat insya Allah artinya semoga atau mudah-mudahan, dan dalam konteks ini, ia memahami bahwa ketika umat Islam berdoa, maka Allah Ta'ala menjawabnya dengan kata semoga atau mudah-mudahan. Ini jelas sekali blunder ya sahabat-sahabat. Karena Allah Ta'ala sudah memastikan sebagaimana bunyi ayat tadi. Kalimat insya Allah ini adalah ungkapan dari hambanya kepada Allah Ta'ala, bukan sebaliknya. Sekali lagi Mimin tekankan, seorang hamba tidak pernah tahu bagaimana takdir di masa depannya. Maka manusia menggantungkan nasib dan kemungkinannya kepada Allah Azza wa Jalla, Sang Penguasa Takdir. Dan berikutnya sahabat-sahabat, Pendeta Gilbert kemudian menyatakan bahwa kalimat insya Allah ini menunjukkan jika Tuhannya umat Islam itu tidak ada kepastian. Yang ia sebut dengan istilah an insya Allah God. Dan setelah blunder itu, dengan percaya dirinya ia menyatakan bahwa Tuhan pendeta itulah yang penuh kepastian. Nah, mengklaim jika Allah tidak memiliki kepastian, ini jelas-jelas sekali blunder. Hal ini karena banyak ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan kepastian dari Allah. Seperti yang tertera dalam Quran Surah An-Nisa ayat 68, Quran Surah Al-A'raf ayat 96, Quran Surah An-Nisa ayat 67, Quran Surah Ali Imran ayat 195, Quran Surah Maryam ayat 61, Quran Surah Isra ayat 108, dan Quran Surah Hud ayat 22. Dan masih banyak ayat-ayat yang menyatakan kepastian Allah. Ayat-ayat ini menegaskan kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan bahwa kepastian itu hanyalah milik Allah Ta'ala. Karena Allah Maha mengetahui dan takdir ada pada genggamannya. Dan yang tidak pasti, itu hanyalah makhluk ciptaannya yaitu manusia. Karena manusia tidak mampu memprediksi secara pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, karena manusia itu tidak bisa menjamin kepastian, dan kepastian itu hanyalah di sisi Allah, oleh karenanya dalam Al-Quran, Allah memerintahkan hambanya agar mengucapkan kata insya Allah jika Allah menghendaki. Karena apapun jaminan kita, keinginan kita, janji kita, semua itu ditentukan oleh Allah Ta'ala untuk terjadi atau tidaknya. Jadi, jika ada pendeta yang menganggap bahwa kalimat insya Allah itu berarti Allah itu tidak pasti, sudah dipastikan jika ia sama sekali tidak paham. Jika Pak Pendeta mau menggunakan argumen manipulatifnya yang sedemikian rupa untuk mempromosikan Tuhannya, lalu apakah salah jika kita bertanya kepada Pak Pendeta, apakah Yesus Tuhannya Pak Pendeta itu adalah Tuhan yang pasti? Sebab dalam Matius 24 ayat 36 secara literal dan gamblang, jika Yesus tidak tahu kapan hari kiamat terjadi, apakah Pak Pendeta akan menjawab bahwa ayat itu tidak boleh difahami demikian? Ya, apapun jawaban apologinya, karena bagi umat Islam sudah jelas bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Jadi kita tidak perlu lagi mempertanyakannya. Baiklah,
kita tidak akan berpolemik dalam hal tersebut. Namun, jika kita berbicara tentang kalimat insya Allah yang dijadikan olok-olokan oleh Pak Pendeta tadi, tahukah sahabat-sahabat, jika kalimat insya Allah itu juga tertulis atau pernah tertulis dalam kitab Bible itu sendiri? Mari kita lihat. Dalam Bible Indonesia versi yang paling tua, yaitu versi Klinker tahun 1879. Disebutkan ayatnya seperti ini. Melainkan patutlah kamu berkata demikian, insya Allah, dan kalau ada janji kami, maka kami hendak membuat ini atau itu. Atau dalam Bible versi Silaber yang juga merupakan Bible versi tertua, diterjemahkan pada ayat serupa sebagai berikut. Seharusnya kamu berkata, insya Allah kami akan hidup dan akan berbuat begini atau begitu. Atau versi yang lebih muda lagi yang disebut versi TL pada tahun 1958. TL ini singkatan dari terjemahan lama pada ayat yang sama. Melainkan patutlah kamu berkata, insya Allah kita akan hidup membuat ini atau itu. Nah, kemudian sahabat-sahabat, pada tahun 1974, Bible versi TL ini diganti dengan versi yang baru, yakni versi TB atau terjemahan baru. Nah, sejak saat itu, kalimat insya Allah yang ada pada ayat ini digantikan dan bunyi ayatnya berubah menjadi seperti ini. Sebenarnya kamu berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi, jika Pak Pendeta Gilbert mengolok-olok Allah, Tuhannya umat Islam, dengan ungkapan insya Allah, ternyata setelah kita lihat tadi, Tuhannya Pendeta Gilbert pun itu juga an insya Allah God. Oke sahabat-sahabat, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Insya Allah masih ada tema lain yang akan Mimin bahas di episode berikutnya. Mimin mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mimin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.